1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Saya sebagai tim pemerintah menyetujui atas mendukungnya mosi kita yang berbunyi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan pembelajaran daring, yang dimana pembelajaran daring ini adalah metode belajar yang melalui jaringan internet tanpa harusnya ada interaksi secara langsung di kondisi sama antara guru dan juga seorang siswa. Munculnya pergeseran dari pendidikan tatap muka tradisional ke pendidikan jarak jauh daring mempengaruhi berbagai aspek praktik pendidikan. Dalam lingkungan pembelajaran daring, instruktur tidak secara langsung akan mengamati tugas belajar siswa. Terutama pada zaman pandemi COVID-19, musim semi 2020 telah membuktikan bahwa pembelajaran secara daring menawarkan berbagai fleksibilitas, waktu, jadwal, dan juga kurikulum yang dapat diimplementasikan secara luas di tiap jenjang-jenjang pendidikan, terutama di negara kita, negara Indonesia. Dewan juri sekalian, banyak lembaga pendidikan sekolah formal maupun semi-formal, serta universitas di Indonesia berhasil menyesuaikan kurikulum metode pembelajaran melalui teknologi digital yang selaras dengan negara-negara yang berkembang ataupun negara-negara maju ataupun negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia, negara ASEAN. Pembelajaran format daring juga memungkinkan proses interaksi antara dosen, guru, mahasiswa, pelajar tanpa harus bertatap muka secara langsung di dalam ruang lingkup yang sama, yaitu ruang lingkup konvensional. Teknologi yang kita gunakan sehari-hari itu bisa membuktikan bahwa kita dapat berinteraksi melalui Zoom, Google Meet, Adlink, ataupun platform lain yang mendukung proses pembelajaran daring dan juga proses forum diskusi. Dewan juri sekalian, dalam mempertimbangkan keberhasilan dari pembelajaran yang daring, maka kami tim pemerintah mendukung penuh peralihan permanen tersier ke format daring. Namun, banyaknya masalah seperti keterbatasan ruang kelas, banyaknya transportasi, uang, ketidakpastian jadwal belajar, maka untuk menghadapi tantangan ini, pada era globalisasi yang kompleks, pembelajaran daring hadir untuk membantu, bukan sekedar pilihan ataupun tambahan yang sudah menjadi kebutuhan mendasar untuk daya saing dan juga relevansi tiap-tiap lembaga pendidikan. Berikut beberapa faktor bahwa sistem permanen daring bisa menyelesaikan banyak persoalan ini. A. Menciptakan dan juga meningkatkan aksesibilitas pendidikan untuk semua kalangan tanpa ada batas. Mengapa? Mahasiswa dan juga pelajar dapat belajar kapan saja, di mana saja, tanpa terikat oleh jadwal ataupun aksesibilitas yang ketat, sehingga dia tidak bisa memungkinkan untuk melanjutkan jalur pendidikan ataupun menempuh pendidikan. Maka dari itu, hadirnya platform daring ini akan sangat-sangat membantu bagi siswa ataupun pelajar yang memiliki kesibukan non-akademik seperti seni ataupun olahraga, dan juga untuk bagi siswa ataupun pelajar yang tinggal di daerah terpencil yang tidak memiliki aksesibilitas yang banyak ataupun fasilitas yang terpenuhi dibandingkan dengan seorang pelajar yang berada di kota. Maka dari itu, B. Mengurangi biaya operasional dan juga transportasi. Mengapa, Dewan juri sekalian? Hal ini disebabkan tidak memerlukan kita dengan menggunakan format daring, kita tidak memerlukan biaya transportasi lagi, tidak memikirkan akomodasi ataupun buku cetak. Kita bisa menggunakan e-book ataupun pembelajaran website yang digunakan ataupun disediakan langsung oleh format daring. Namun, pembelajaran daring akan menjadi banyaknya akses, yaitu seperti interaksi dengan teman sekelas, guru seperti forum diskusi ataupun Google Classroom untuk membuka pembelajaran tingkat lanjut. Yang ke-C, meningkatkan literasi digital dan juga adaptasi teknologi di usia remaja. Mengapa, Dewan juri sekalian? Perlu diketahui, di era globalisasi ini kita membutuhkan yang namanya suatu adanya teknologi atau kemajuan selaras dari ilmu perkembangan kita dengan juga negara-negara berkembang. Untuk meningkatkan daya saing itu, maka kita memerlukan literasi dan juga adaptasi terhadap penerimaan perkembangan zaman yang maju. Dalam jenjang pendidikan SD, SMK, termasuk universitas, akademi, dan politeknik, kita menggunakan data ataupun daring yang berbasis internet seperti Zoom, Google Meet, Adlink, dan lainnya. Yang dimana
Satu, akan mengembangkan keterampilan teknologi. Secara tidak langsung, secara perlahan-lahan kita akan terbiasa dengan teknologi. Kita akan bisa meningkatkan literasi kita terhadap teknologi. Kita akan terbuka pada pembelajaran terbaru, pada era globalisasi yang terbaru, tanpa adanya akses dari jarak waktu dan juga kurikulum. Yang kedua, akses program dan institusi terbaik. Sekolah ataupun kuliah online memungkinkan siswa dapat mengikuti program studi dari berbagai institusi ternama tanpa harus mengeluarkan akomodasi, transportasi, tanpa harus juga berpindah-pindah tempat. Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah satu, guru dan dosen ataupun tutor harus mengadakan pelatihan dan juga pengawasan daring untuk bagi anak-anak pelajar ataupun mahasiswa dalam berinteraktif dan juga meningkatkan efektif di dalam pembelajaran ini. Yang kedua, pemberian perangkat bantuan internet bagi siswa yang terbatas untuk aksesibilitas, terutama bagi pelajar yang berada di kota-kota terpencil yang tidak bisa memenuhi kejenjangan pendidikan yang sama seperti pelajar-pelajar yang berada di kota. Yang ketiga, pemanfaatan sistem penilaian moral dan juga kehadiran digital. Mengapa Dewan Juri sekalian, kita tidak bisa menutup kemungkinan ataupun menutup sebelah mata dengan kemajuan di era globalisasi ini. Maka dari itu kita harus meningkatkan daya saing kita, meningkatkan literasi kita, meningkatkan perkembangan dan juga kemajuan otak dan ilmu yang selaras dengan negara-negara maju. Saya percaya bahwa sistem daring dapat dibuat efektif dengan adanya dukungan teknologi, pelatihan, dan juga komitmen dari pemerintah yang bekerja sama dengan sekolah. Maka dari itu, untuk menutup atau mengakhiri dari pembahasan debat ini, saya sangat meyakinkan bahwa pemerintah dan juga sekolah perlahan-lahan berkomitmen dengan mengalihkan sistem pendidikan tersier menjadi sistem daring, akan menciptakan pendidikan adil, efisien, dan juga selaras perkembangan zaman dengan negara-negara maju. Terima kasih.